Oke, welcome back to my channel. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Alfian GX. Kita akan membahas tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri dan mitos di sekitar kita. Oke, kita sudah berganti narasumber lagi dan kita akan berganti judul ya. Jadi kali ini adalah judulnya Tumbal Pemuja Tuyul. Berkisah dari narasumber saya, dari seorang bapak-bapak yang sekarang dia sudah jauh dari dunianya yang dulu, dunia kelam, dunia hitam dan pesugihan. Kini hidupnya menjadi lebih baik, lebih religius dan taat ibadah. Jadi dulunya bapaknya ini adalah seorang yang tanda kutip melakukan kesalahan di masa hidupnya, dan sekarang sudah menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun dia ingin kisahnya diangkat agar bisa menjadi pelajaran hidup untuk yang lain, agar tidak salah langkah dalam menjalani hidup di dunia yang singkat ini. Awal kisah kehidupan seorang bapak narasumber saya ini bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang pekerja keras di kebun tebu di daerah Jawa. Nama dan tempat seperti biasa kita sensor, karena saat itu ia mengalami insiden kesalahan kecelakaan waktu berangkat bekerja. Ia jatuh dari motornya dan kakinya terkilir dan mengalami memar dan bengkak, sehingga beliau tidak sanggup untuk bekerja. Ia lalu dirawat di rumah sakit. Lalu karena tidak adanya biaya, lalu ia memutuskan hanya berobat ke pengobatan tradisional saja. Jadi setelah ke rumah sakit, ternyata kok biayanya mahal, makanya dia memutuskan untuk ke pengobatan tradisional. Karena luka yang dia alami agak parah, pengobatan pun prosesnya memakan waktu yang cukup lama. Jadi selama 3 bulan di terapi, beliau tidak bekerja sama sekali dan hanya mengandalkan dari pendapatan istrinya yang tidak seberapa, hanya menjadi penjual kopi keliling di pasar. Jadi selama dia sakit karena hasil istrinya pas-pasan, karena dia juga sakit dan tidak bekerja, lalu dia hanya mengandalkan dari istrinya saja, dan hasil dari istrinya ini tidak seberapa ya. Karena tidak mencukupi, akhirnya satu persatu barang yang ada di rumahnya dijual. Jadi karena tidak ada penghasilan dan kebutuhan dari istrinya kurang, akhirnya seperti perabotan-perabotan yang ada di rumahnya atau alat-alat yang lain satu persatu dijual untuk menutupi ini ya, maksudnya hariannya kan kurang, atau buat makan, buat berobat, buat beli kebutuhan yang lain, yaitu untuk menutupi kebutuhan hariannya dan biaya berobat untuk beliau tadi. Jadi di tiap 2 minggu sekali beliau harus membeli minyak untuk dioleskan ke bagian kakinya yang sakit itu. Setelah kakinya sembuh, beliau lalu berniat ingin bekerja lagi di perkebunan itu. Kata sang mandor, katanya sedang tidak butuh pegawai di tempat kerjanya yang dulu itu. Bahkan di tempat itu sedang ada pengurangan pekerja karena produksi kala itu sedang sepi. Tak putus asa, beliau lalu mencari pekerjaan di tempat lain. Namun karena beliau ini minim pengalaman dan faktor usia juga agak sulit untuk menemukan. Jadi karena faktor pendidikannya dan usianya dia yang katakanlah tanda kutip kurang ini ya, maksudnya, lalu ya merasa mencari pekerjaan itu lebih sulit. Zaman sekarang ini apalagi kita yang berpendidikan tinggi saja kadang malah tidak mendapat pekerjaan atau sangat sulit, apalagi yang minim pengalaman ataupun minim pendidikan ya, seperti itu ya.
Lalu hari demi hari beliau tertekan hidupnya, dan bahkan istrinya mau minta cerai atau pisah karena tidak tahan dengan kehidupan yang sekarang. Jadi tadinya ada uang bulanan dari gaji suaminya itu, sekarang sama sekali tidak ada pemasukan dan hanya mengandalkan istrinya saja. Dari penjualan kopi pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi ya mau gimana lagi, saking pusingnya ya beliau ini tetap berusaha untuk mencari usaha yang lain, untuk mencari pekerjaan yang lain, dan sering bertengkar hari itu karena saking emosi, sama-sama emosi. Lalu beliau sama istrinya bertengkar dan dia tetap berusaha nih sekuat tenaga mencari pekerjaan. Nah, waktu di jalan dia tidak sengaja melihat temannya yang sedang memarkirkan mobil di sebuah dekat jalan nggak jauh dari rumahnya. Dia melihat ya, sepertinya itu kenal. Dan ternyata benar, beliau ini bertemu dengan salah seorang sahabat lamanya ya, yang dulu ya. Ternyata mereka saling mengenal dan dia membawa istrinya juga sambil jalan-jalan dan membawa mobil. Lalu dia turun bersalaman, lalu mengobrol-ngobrol. Nah, setelah itu bagaimana kisah selanjutnya akan kita bahas di part 2. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya ini ya. Oke, terima kasih.